dapatkan informasi mengenai langkah selanjutnya. Sambil mencari informasi, ini yang perlu dilakukan. Tetap hindari keluar dari rumah, istirahat yang cukup, banyak minum air putih dan makan makanan bergizi, mempraktekkan kebiasaan bersih seperti cuci tangan, dan membersihkan area-area yang tersentuh permukaan tangan. Gunakan masker agar percikan dari batuk atau bersin tidak mengenai orang lain, bahkan di dalam rumah sekalipun. Kapan harus mencari bantuan medis tambahan? Bila gejala yang dirasakan cukup parah, misalnya sesak nafas berat, atau apabila Anda dalam klasifikasi kelompok rentan karena berusia lebih dari 60 tahun, memiliki penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, gangguan imun, ada riwayat sakit pernafasan, dan lainnya. Apa yang perlu dilakukan bila gejala berlanjut dan harus ke fasilitas kesehatan? Gunakan masker saat keluar rumah. Praktekkan etika batuk dan bersin yang benar dengan menutup dengan siku atau tisu. Hindari menggunakan transportasi publik. Bagaimana tahapan screening pasien di fasilitas pelayanan kesehatan? Sebelum memberikan perawatan, tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan akan melakukan screening. Jika tidak memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19, maka akan dirawat inap atau rawat jalan, tergantung diagnosa dan keputusan dokter. Jika memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan COVID-19, maka akan dirujuk ke salah satu rumah sakit rujukan, didampingi oleh tenaga kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri atau APD. Di rumah sakit rujukan, spesimen pasien diambil untuk pemeriksaan lab dan pasien akan ditempatkan di ruang isolasi. Spesimen dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Balitbangkes di Jakarta. Hasil pemeriksaan pertama akan keluar dalam 24 jam. Jika hasilnya negatif, pasien akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakit. Jika positif, maka pasien akan dinyatakan sebagai penderita COVID-19, diambil sampel setiap hari, dan baru akan keluar dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2 kali berturut-turut hasilnya negatif. Itulah informasi dan protokol kesehatan untuk masalah COVID-19 yang perlu diikuti oleh masyarakat. Sakit akibat virus corona dapat disembuhkan. Namun begitu, lebih baik mencegah dan tidak menularkan kepada mereka yang lebih rentan. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Patutlah kita bersyukur kalau pagi ini Tuhan masih memberikan hari yang baru, hari yang cerah bagi kita hari ini untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Minggu ini dinamakan Minggu Passion, di mana kita akan mengenang bagaimana penderitaan Tuhan untuk menebus dosa-dosa kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, betapa kita tidak bersyukur memiliki Allah yang penuh kasih. Allah yang mau mengorbankan dirinya untuk kita. Sepatutnya lah kita datang menyembahnya, bertelut sujud di hadapannya dengan penuh syukur. Kita bersaksi dan mengatakan, Engkaulah Tuhan dan Rajaku, mari kita angkat pujian. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Kau
Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, COVID-19 masih terus melanda. Pandemi ini seolah tak berujung. Kecemasan, kekhawatiran terus melanda kita. Namun pemazmur mengingatkan kita untuk kita tetap tenang dalam naungannya. Pemazmur mengatakan, sekalipun aku dalam lembah kelam, sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, ku tak takut, sebab Tuhan di sisiku. Mari kita angkat pujian ini. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua jemaat Tuhan. Selamat datang dan selamat beribadah di GBKP Cengkareng secara live streaming. Tuhan memampukan kita bertahan di tengah-tengah badai pandemi COVID-19. Tetap setia dan teruslah mengandalkan Tuhan. Saudara terkasih, marilah kita memperhatikan beberapa penekanan warta jemaat.
Majelis telah menerima persembahan dari jemaat, persembahan persepuluhan maupun persembahan ucapan syukur. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara. Berita diakonia, berita koinonia, peserta katekisasi khusus dilakukan untuk saudara terkasih kita. 1. Ferry Jaya Putra yang berlatar belakang dari Saksi Jehovah. 2. Umi Mulia yang berlatar belakang dari Muslim. Rastion Ginting, Hizkia Franlander Ginting, Mega Linor Widiawati Tarigan berasal dari GBI, Sri Wahyuni yang berlatar belakang dari Islam. Pada kebaktian Minggu 28 Februari 2021 akan dilakukan baptis dewasa untuk saudara-saudari kita yang selama ini sudah mengikuti katekisasi khusus dengan nama Ferry Jaya Putra yang berasal dari seksi Jehovah dan Sri Wahyuni yang berlatar belakang dari Islam. Yang selanjutnya pengumuman pertama, kebaktian pemberkatan perkawinan saudara-saudari kita yang bernama Mariam Pranginangin dan Sri Wahyuni akan dilaksanakan pada hari Sabtu 6 Maret 2021 dan hanya boleh dihadiri maksimal 20 orang termasuk pelayan kebaktian, pendeta, Pertua Diaken Sektor Kolose. Persiapan pemberkatan dimulai pukul 8 WIB dan kebaktian pemberkatan dimulai pukul 9 WIB di GBKP Cengkareng. Acara ini tetap mengikuti protokol kesehatan pandemi COVID-19. Selanjutnya program Janji Iman GBKP Cengkareng tahun 2021 akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021. Selanjutnya kepada keluarga saudara kita yang baru pindah dari GBKP Pulau Brayan Medan ke Runggun GPKP Cengkareng yang bernama Kris Samanata Sinulingga ST Mamre. 2. Janet Franika Damanik SPSI Muria akan diperkenalkan kepada jemaat secara live streaming di gereja setelah kebaktian Minggu 28 Februari 2021. Berita sukacita, telah lahir seorang anak laki-laki di tengah-tengah keluarga saudara terkasih kita, Donita Surbakti di Rumah Sakit Bakti Mulia Selipi, Jakarta, tanggal 20 bulan 2 2021. Ibu dan anak ada dalam keadaan sehat. Selamat berbahagia kepada keluarga Nodita Surbakti. Tuhan memberkati. Berita diakonia. Saudara-saudari terkasih kita yang saat ini di dalam pemulihan kesehatan di rumah, kami sebutkan di sini, Diaken Emeritus Nande Novita Ginting, Sektor Filipi, Karojuan Pandia, Sektor Kolose, Pertua Emeritus Bapak Charles Sembiring, Sektor Filipi, Nora Nade Charles Sembiring, Sektor Filipi,
Sambat Surbakti sektor Tesalonika. Mari kita topang dalam doa agar semua proses perawatan dan pemulihan kesehatan saudara-saudari kita berjalan dengan baik dan Tuhan memberkati. Kebaktian penghiburan atau ngapuli untuk keluarga saudara terkasih kita, keluarga Nanda Imelda Sihombing, sektor Filipi, dilaksanakan pada hari Senin besok, tanggal 22 Februari 2021 secara virtual aplikasi Zoom, dimulai pukul 19 WIB. Berita Sekretariat. Musyawarah Sidi Jemaat Sidang atau Sidang Ngawan Runggun GPKP Cengkareng dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 28 Maret 2021 secara virtual, dimulai pukul 13 WIB. Untuk itu dihimbau kepada setiap pengurus bidang, seksi, dan kategorial agar menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan realisasi anggaran tahun 2020. Batas waktu penerimaan LPJ di Sekretariat Runggun pada tanggal 28 Februari 2021 atau minggu depan. Majelis dan Jemaat GPKP Cengkareng mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan bagi saudara-saudara yang lahir dari tanggal 21 Februari sampai 27 Februari 2021. Selamat, Tuhan memberkati saudara. Sekarang mari kita masuk ke dalam panggilan beribadah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan ini banyak sekali pergumulan yang teramat berat yang harus kita lalui. Sering juga kita tidak mengetahui kemana dan kepada siapa kita mengadu. Pada minggu Pasion yang kedua ini disebut juga info COVID, yang artinya aku berseru kepadamu ya Tuhan. Kita diingatkan dan diajak untuk datang kepada Tuhan, membawa segala pergumulan hidup kita. Marilah kita berserah sepenuhnya hanya kepada Dia yang mengasihi kita senantiasa. Kami mengundang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita bernyanyi dari Kitab Ndenden nomor 110 bait yang pertama. Di dalam nama Allah Bapa yang mendengarkan seruan umat-Nya,
Di dalam nama Tuhan Yesus yang memberikan jawaban atas pergumulan kita. Di dalam nama Roh Kudus yang setia memelihara umat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Aku akan menaruh yang sepertiga itu di dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Mari kita sambut res invokasio kita dengan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 375 bait yang pertama. Jemaat kami persilakan untuk duduk. Pengakuan diri di dalam kelemahan ini akan direspon dalam bernyanyi oleh song leader. Tuhanlah pemilik kehidupan kita. Dia melakukan semua yang baik bagi kita dan bahkan di dalam pergumulan kehidupan ini, Dia tetap setia memelihara kita. Di dalam kelemahan, kesusahan, dan kehancuran hati kita, marilah kita mohon pertolongan Tuhan. Mari kita respon pengakuan diri di dalam kelemahan dengan bernyanyi Kitab Denden GBKP nomor 202 bait yang pertama. Pernah
jemaat kami mengundang untuk bangkit berdiri. Janji Allah kepada manusia. Saudara yang terkasih, dengarlah firman Tuhan yang menyatakan pemeliharaannya bagi setiap kita yang mengakui kelemahannya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Firman Tuhan dari Ulangan 31 ayat 6 dan ayat 8. Mari kita sambut janji Tuhan dengan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 329 bait yang pertama. Jemaat kami persilakan untuk duduk. Tiba saatnya kita masuk di dalam pembacaan Alkitab kita yang pertama yang diambil dari 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 22. Demikianlah firman Tuhan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Berbahagialah setiap orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan dan yang akan melakukan segala firman itu di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersatu kita di dalam doa. Kami memuji, menyembah, memuliakan Engkau ya Allah kami,
Allah yang begitu mengasihi kami. Sungguh kami bersyukur setiap anak-anak Tuhan. Di hari Minggu yang kudus ini, Tuhan izinkan kami untuk boleh menyembah Tuhan, terkhusus untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Saat ini Tuhan, kami telah mempersiapkan hati dan pikiran kami. Kami rindu bersama-sama dan telah membuka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kemurahan Tuhan di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus yang memberikan kami kekuatan untuk boleh memahami dan menghidupi akan kebenaran firman-Mu. Pakailah hamba-Mu saat ini ya Tuhan di dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Di dalam segala keterbatasan dan kekurangan hamba-Mu ini, biarlah Tuhan yang hadir menyempurnakan. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa, karena kami telah siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nats khotbah kita pada hari ini diambil dari firman Tuhan kitab Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka aku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak saat ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah dan memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi nats khotbah kita pada Minggu hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, shalom dan salam sehat bagi kita semua. Yang menjadi tema renungan bagi kita pada hari ini adalah janji dan kuasa Tuhan. Hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita, berbicara akan janji dan kuasa Tuhan, kuasa Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara tentang janji,
itu selalu berhubungan dengan sebuah perjanjian. Di dalam perjanjian, jelas di dalam pengalaman kita masing-masing, harus ada dua pihak atau lebih di dalamnya. Dan hari ini berdasarkan firman Tuhan, pihak yang berjanji itu adalah antara Allah dan manusia. Antara Allah dan manusia. Dan yang lebih istimewa lagi, di dalam setiap perjanjian antara Allah dan manusia, maka Allah sendirilah yang selalu berinisiatif untuk membuat perjanjian itu. Ketika kita membaca juga nats renungan kita di dalam Kejadian 9 ayat 8 hari ini, itu juga jelas terlihat bahwa Allah sendirilah yang berinisiatif untuk membuat perjanjian itu. Di dalam membuat sebuah perjanjian, Allah di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, kita selalu melihat Dia selalu memilih seorang pribadi atau suatu bangsa sebagai mitranya untuk sebuah perjanjian. Jadi kadang-kadang Tuhan memilih seorang pribadi di dalam membuat suatu perjanjian. Dan kadang-kadang juga kita melihat Allah memilih satu bangsa dan membuat satu perjanjian. Semua perjanjian yang dibuat oleh Allah dari seluruh rangkaian Alkitab firman Tuhan kita, semua itu adalah tidak lain dan tidak bukan demi keselamatan dan kesejahteraan manusia. Ini adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh Allah dengan manusia. Perjanjian itu demi untuk keselamatan manusia dan kesejahteraan manusia. Sehingga kita sering mengatakan bahwa tidak ada rencana Tuhan yang mendatangkan malapetaka. Semua rancangan Tuhan adalah selalu rancangan damai sejahtera. Amin. Amin. Ya. Tetapi di dalam perjalanan kehidupan manusia, di dalam perjanjian dengan Allah itu, ya, manusia selalu gagal. Manusia selalu tidak mampu di dalam menjaga, di dalam menjalankan komitmen, kemitraan atau relasi dengan Tuhan di dalam perjanjian itu. Jadi yang selalu gagal menjalankan komitmen, kemitraan dalam perjanjian itu manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, manusia gagal di dalam menjalankan komitmen, di dalam menjalankan relasinya dengan Tuhan. Apakah karena perjanjian yang dibuat oleh Tuhan itu sesuatu yang sangat memberatkan bagi manusia? Apakah karena perjanjian itu sesuatu yang berat, yang susah untuk manusia lakukan? Ternyata bukan. Bukan karena persoalan perjanjian itu terlalu berat bagi manusia. Kalau kita melihat manusia yang pertama sebagai contoh Adam. Ketika Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Sungguh luar biasa. Berkat yang Tuhan persiapkan untuk boleh mereka nikmati. Dan hanya satu
perintah, larangan yang diberikan oleh Tuhan, supaya mereka jangan memakan buah pohon yang ada di tengah taman itu. Di sekeliling mereka Tuhan sudah mempersiapkan berkat yang begitu melimpah. Berkat yang begitu luar biasa. Tapi apa yang kita lihat? Adam gagal. Gagal untuk mempertahankan, menjaga relasinya dengan Tuhan. Sekali lagi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah karena perjanjian itu, perintah itu terlalu berat? No, ya kan? Jelas tidak. Tetapi kegagalan manusia adalah karena manusia selalu memilih untuk berelasi dengan dunia, berelasi dengan keinginan dagingnya, daripada memilih untuk berelasi dengan Tuhan. Ya. Hari ini menjadi perenungan bagi kita bersama. Ya. Walaupun sering sekali, termasuk orang-orang Kristen berkata, perintah Tuhan itu terlalu berat. Melakukan perjanjian dengan Tuhan terlalu berat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, persoalannya bukan karena perjanjian, karena perintah itu terlalu berat. Tetapi persoalannya adalah manusia selalu lebih memilih berelasi dengan dunia, berelasi dengan keinginan daging, daripada berelasi dengan Tuhan. Akhirnya apa yang kita lihat? Upah dosa adalah maut. Yang terjadi adalah kematian. Itu jelas di dalam Roma 6 ayat 23. Yang terjadi, upah dosa adalah maut, kematian. Kegagalan manusia di dalam menjalankan komitmen, kemitraan atau relasi dengan Tuhan, itulah hebatnya Allah, Tuhan yang kita sembah. Cinta kasih, kesetiaan Tuhan tidak pernah dipengaruhi oleh situasi kehidupan manusia. Apa yang mau kami katakan di sini? Kegagalan manusia di dalam berelasi dengan Tuhan tidak mengubah janji setia Tuhan untuk selalu mengasihi manusia. Itu adalah pribadi Allah kita. Kegagalan manusia tidak mengubah kesetiaan Allah untuk terus mengasihi manusia. Sehingga di dalam kegagalan manusia itu, Allah memilih kembali mitranya untuk menjalankan misi yang pertama tadi. Memberikan manusia keselamatan dan kesejahteraan. Mitra yang Allah pilih kembali itu adalah Nuh. Itulah yang kita baca hari ini di dalam firman Tuhan Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Saya percaya kita semua mengingat ya, peristiwa akan kejahatan yang luar biasa yang dilakukan oleh manusia ketika zaman Nuh. Ya, kejahatan yang begitu besar mereka lakukan di hadapan Tuhan. Sehingga disitulah kita melihat Allah memilih menyelamatkan Nuh beserta dengan keluarganya. Karena Tuhan tidak mau mengubah,
cinta kasihnya kepada manusia itu, Tuhan terus dengan setia mau katakan itu. Sehingga dia memilih dan membuat satu perjanjian dengan seorang pribadi, yaitu Nuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca secara utuh Alkitab kita di dalam perjanjian lama, ada 4 memang perjanjian yang dibuat oleh Allah. Perjanjian dengan Nuh, perjanjian dengan Abraham, perjanjian dengan Musa, atau disebut juga itu perjanjian dengan bangsa Israel. Dan yang keempat adalah perjanjian dengan Raja Daud. Kalau kita baca keseluruhan perjalanan kehidupan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan ini, ternyata semua akhirnya gagal juga. Gagal di dalam membangun, di dalam menjaga komitmennya, di dalam membangun relasinya dengan Tuhan. Jadi memang dari sini kita melihat bahwa salah satu karakter manusia itu adalah ketidakmampuan manusia untuk menjaga kemitraannya dengan Tuhan. Tetapi ada satu berita sukacita bagi kita orang yang percaya. Berita sukacita itu adalah ada seorang pribadi, ada seorang manusia. Dia adalah 100% manusia. Tetapi dia mampu membangun relasi dengan Tuhan secara sempurna. Dia di dalam hidupnya tidak pernah melakukan sedikit pun dosa. Dia itu adalah Yesus Kristus. Sehingga Yesus Kristus adalah seorang pribadi yang benar layak menjadi Tuhan dan juru selamat kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus adalah seorang pribadi 100% manusia, satu-satunya yang mampu secara sempurna menjaga relasinya dengan Tuhan, menjalankan komitmennya dengan Bapa, sehingga dia layak menjadi Tuhan dan juru selamat kita. Oleh sebab itulah setiap orang yang percaya kepadanya, percaya kepada Yesus Kristus, dia diangkat menjadi anak-anak kerajaan Allah. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia dipilih, dia diangkat menjadi bangsa Israel yang baru. Jadi apa yang mau kita katakan? Apa yang mau kita renungkan dan ingat dalam peristiwa kesempurnaan Yesus ini? Oleh Yesus Kristus mampu membawa kita manusia yang sejak dulu selalu gagal. Tetapi di dalam Yesus Kristus, relasi kita dengan Tuhan kita boleh kembali disempurnakan. Hanya di dalam Yesus Kristuslah relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Bapa itu boleh dipulihkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian firman Tuhan hari ini mengajak kita. Yang pertama, kita diingatkan
supaya jangan pernah ragu lagi untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya. Tadi di dalam pembacaan warta jemaat, ada beberapa yang sedang belajar katekisasi khusus. Dan sudah ditetapkan kapan akan diterima di tengah-tengah jemaat GBKP Cengkareng ini. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bersama-sama, ya, jangan pernah ragu lagi, ya, untuk menerima Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya. Karena hanya Dialah yang membuat kita layak di hadapan Tuhan. Karena hanya Dialah hubungan kita dengan Bapa boleh dipulihkan. Seperti yang dikatakan di dalam pembacaan firman Tuhan yang pertama. 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 22. Dikatakan bahwa Kristus itu telah mati. Dan Dia mati bukan karena dosa-dosanya. Tetapi Dia mati untuk dosa-dosa kita. Amin. Ini adalah catatan yang penting, yang sangat luar biasa hari ini. Karena Kristus telah mati. Dia mati bukan karena dosa-dosanya. Ya. Tetapi Dia mati untuk dosa kita. Dosa saya, dosa saudara, dosa kita semua. Dan yang kedua, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk belajar terus meneladani Yesus Kristus. Bagaimana Dia menjaga, bagaimana Dia menjalankan komitmen perjanjian itu dan relasinya dengan Bapa. Sepanjang perjalanan kehidupan Yesus kita melihat, Dia sering sekali mengambil waktu, memilih satu tempat untuk berdoa kepada Bapa. Berkomunikasi dengan Bapa, membangun relasi dengan Bapa. Bahkan ketika sebelum Dia ditangkap, Dia mengajak murid-murid ke Taman Getsemani. Dia tidak mengajak seluruh murid-murid untuk berdoa, tetapi Dia meninggalkan murid-murid dan Dia memilih tempat khusus secara pribadi. Dia berdoa. Dia berkomunikasi. Dia menyampaikan keluh kesahnya kepada Bapa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup di dalam dunia tentu tidak akan pernah terlepas kita dari namanya sebuah pergumulan, dari sebuah penderitaan, dari sebuah tantangan. Ya. Sampai hari ini, pergumulan kita yang besar di tengah-tengah bangsa kita, kehidupan kita, gereja kita. Pandemi COVID-19. Dan kemarin juga terjadi banjir. Pergumulan, penderitaan. Tetapi bagaimana kita menghadapi semua ini? Seberapa besar di dalam setiap pergumulan kita itu, kita membangun relasi dengan Tuhan. Kita membangun komunikasi dengan Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Yesus. Di dalam kesetiaan relasinya dengan Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan Dia. Sehingga di dalam titik pergumulan yang begitu berat, Dia mampu berkata, bukan kehendakku ya Bapa, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus berani mengatakan seperti yang dikatakan oleh Yesus. Invokasio kita hari ini mengatakan bahwa hidup menjadi anak-anak Tuhan tidak menjadi jaminan kehidupan kita terlepas dari sebuah pergumulan. Invokasio kita hari ini mengingatkan kita bahwa iman itu harus diuji. Ya.
Iman itu harus diuji. Dikatakan di dalam Zakaria 3, ini invokasio kita. Ya. Seperti emas, seperti perak. Tuhan mengatakan, aku akan menguji engkau. Sama seperti menguji emas dan perak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita belajar bahwa iman itu adalah sungguh berharga di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan menggambarkan iman itu akan diuji seperti menguji emas dan perak. Ya, dia disepuh, dia dibakar, dia dipukul, tetapi emas, tetapi perak tetaplah sebuah barang yang sangat berharga. Ya. Dan hari ini firman Tuhan juga mengingatkan kita demikian. Iman itu akan selalu diuji. Ya. Kita diuji bisa saja lewat sebuah pergumulan, penderitaan, dan bisa saja juga melalui sebuah kesuksesan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita akan seperti emas dan perak. Selalu menjadi pribadi yang berharga di hadapan Tuhan. Ya, untuk itu baik Mamre, Muria, Permata, Zaitun. Ya, biarlah di dalam segala pergumulan kita. Segala situasi kehidupan kita. Segala rancangan kehidupan kita. Bangunlah komunikasi dengan Tuhan. Mintalah tuntunan dari Tuhan. Bangunlah komunikasi dengan Tuhan. Sehingga apa yang diberikan Allah kepada Yesus, kemuliaan dan kemenangan. Di dalam Yesus, di dalam kesetiaan Yesus, dosa habis. Maut selesai. Ya, dosa selesai. Maut selesai. Di dalam Yesus. Jadi tidak ada lagi yang perlu kita ragukan. Tidak ada lagi yang perlu kita takutkan. Ya. Yang perlu kita lakukan adalah membangun relasi. Membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dan yang terakhir, pandang, lihat, peganglah terus akan janji dan kuasa Allah itu di dalam hidup kita. Seperti janji yang Tuhan berikan kepada Nuh. Aku tidak akan lagi mendatangkan banjir, menghancurkan bangsa ini. Dan sebagai tanda Tuhan memberikan pelangi. Jelas dikatakan tadi. Ketika aku melihat awan dan melihat pelangi. Aku akan selalu mengingat janjiku kepada Tuhan. Janjiku kepada engkau, kata Tuhan. Ya. Pegang, pandang, lihat terus. Janji Tuhan itu. Kuasa Tuhan itu. Di dalam hidup kita. Maka setiap orang-orang yang setia di dalam membangun relasi hubungan dengan Tuhan, di dalam perjanjian yang dibuat oleh Tuhan, maka dia akan selalu dimenangkan oleh kuasa dan kebenaran Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kekuatan firman Tuhan hari ini membawa kita untuk semakin terus, semakin hari, semakin dekat dengan Tuhan Yesus Kristus saja. Tuhan Yesus memberkati kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kami. Biarlah Bapa yang memberkati, menyempurnakan. Sungguh kami boleh bersuka cita akan melihat kesetiaan Tuhan
untuk menyatakan cinta kasih Tuhan kepada kami, sehingga Tuhan tidak pernah berhenti untuk memberikan janji-Mu kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam kesempurnaannya, membangun relasi, menjaga komitmen dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami ini. Amin. Jemaat Tuhan, bersama-sama kita bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan seluruh umat percaya kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk duduk kembali. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Yang menjadi dasar dalam kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan terambil dari Ibrani 13 ayat 5. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Kita bernyanyi dari kitab Denden nomor 462 ayat yang pertama saja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satukan hati kita. Kita bersama-sama berdoa untuk persembahan dan doa syafaat kita. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, jikalau pada minggu ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh menerima sukacita yang datangnya dari Tuhan. Di tengah-tengah sukacita kami, di dalam kebersamaan kami, di dalam persekutuan kami telah memberikan ucapan syukur kami ke hadapan Tuhan. Bapa, kiranya yang memberkati persembahan yang dipersembahkan oleh seluruh anak-anak Tuhan, biarlah persembahan ini boleh berkenan di hadapan Bapa. Berkati juga setiap anak-anak Tuhan yang telah memberikan persembahan syukur ini. Berkati kehidupan mereka, biarlah Tuhan limpahkan segala berkat di tengah-tengah kehidupan keluarga dan pribadi lepas pribadi. Berkati juga gereja Tuhan
yang menjadi alat Tuhan untuk mengelola persembahan kami ini. Bapa kami yang di sorga, kami juga mengucap syukur karena di tengah-tengah situasi pandemi ini juga Tuhan, kami boleh menjalankan aktivitas kami dan juga aktivitas pelayanan gereja Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memberkati kami, menyempurnakan kami di dalam melakukan kehendak Bapa. Bapa yang di sorga, pada saat ini juga Tuhan, kami menaikkan doa syafaat kami kepada Tuhan. Kami berdoa untuk segala rencana program di tengah-tengah jemaat Tuhan GBKP Cengkareng ini. Sepanjang 1 minggu ini secara khusus kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk rencana pemberkatan perkawinan saudara kami, Mariam Peranginangin dan Sri Wahyuni, yang akan dilaksanakan 6 Maret 2021. Berkati waktu yang telah ditetapkan, berkati gereja Tuhan yang akan melakukan pelayanan ini, dan juga keluarga besar, sehingga acara yang sudah ditentukan ini Tuhan akan boleh dilakukan dengan baik. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk rencana penggalangan janji iman GBKP Cengkareng yang akan dilakukan pada Minggu 14 Maret 2021. Tuhan yang memberkati rencana ini, berkati seluruh anak-anak Tuhan, secara khusus di Runggun GBKP Cengkareng ini. Bersama-sama Tuhan boleh mempersiapkan diri, mempersiapkan persembahan mereka yang kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati panitia, berkati Runggun gereja yang akan mempersiapkan pelayanan ini ya Tuhan. Bapa yang di sorga, kami juga mengucap syukur atas kelahiran seorang anak laki-laki di tengah keluarga saudara kami, Donita Surbakti. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu yang luar biasa di tengah-tengah keluarga ini. Berkati keluarga dan anak kami, biarlah Tuhan yang memberikan kesehatan. Terlebih Tuhan berikan hikmat kepada orang tua di dalam mendidik, mendewasakan anak yang Tuhan berikan di tengah-tengah keluarga ini. Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa untuk rencana kebaktian penghiburan bagi saudara kami, keluarga Nande Imelda Sihombing, yang akan dilaksanakan Senin 22 Februari 2021. Tuhan berkati semua tim, karena kebaktian penghiburan ini Tuhan akan dilakukan secara live streaming. Berkati Runggun gereja, berkati acara ini Tuhan, sehingga saudara kami, keluarga Nande Imelda Sihombing sungguh akan boleh dihiburkan melalui kebaktian penghiburan ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan yang saat ini sedang dalam pemulihan kesehatan. Diaken Emeritus Nande Novita Ginting, Karojuan Pandia, Pertua Emeritus Bapak Charles Sembiring, Nora Nande Charles Sembiring, Sambat Surbakti. Bapa kami yang di sorga, mungkin ada saudara-saudara kami yang saat ini juga Tuhan ada dalam keadaan sakit dan dalam pemulihan kesehatannya. Tetapi biarlah Tuhan yang menjamah seluruh saudara-saudara kami ini Tuhan. Dalam setiap upaya yang mereka lakukan, biarlah Tuhan yang campur tangan memberkati. Tambah-tambahkan kesehatan mereka, semakin hari semakin disempurnakan oleh kemurahan Tuhan. Berkati juga seluruh keluarga, sehingga bersama-sama Tuhan tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Bapa kami yang di sorga, kami juga Tuhan tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami kasihi ini. Tuhan, di tengah-tengah pergumulan bangsa kami saat ini Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya ketika Tuhan hadir, ketika Tuhan yang kami andalkan, bangsa dan negara kami Tuhan akan tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Berkati pemerintahan kami beserta dengan seluruh jajaran, terkhusus Tuhan di dalam memimpin bangsa kami
dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan yang tambahkan hikmat, kesehatan, kekuatan bagi mereka, sehingga mampu Tuhan memimpin bangsa kami, mengambil kebijakan-kebijakan yang sungguh-sungguh boleh mensejahterakan, memberi rasa aman di tengah-tengah bangsa kami ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh masyarakat Tuhan, biarlah boleh bersama-sama saling mendukung dengan pemerintah. Kami juga seluruh rakyat Indonesia Tuhan, ajari kami untuk selalu patuh mengikuti protokol kesehatan, supaya sungguh kami boleh bersama-sama memutus rantai COVID-19 ini. Segala upaya yang dilakukan oleh pemerintahan kami, biarlah kuasa Tuhan yang bekerja. Terima kasih ya Tuhan, untuk seluruh anak-anak Tuhan, baik yang ada di tengah-tengah gereja ini, baik yang ada di tengah-tengah rumah mereka masing-masing, yang secara bersama-sama Tuhan kami telah bersekutu untuk memuji menyembah Tuhan di dalam ibadah minggu kami. Berkati seluruh kehidupan anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, biarlah tangan kasih Tuhan yang hadir menopang kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Setiap anak-anak Tuhan yang telah memberikan kehidupan mereka untuk boleh Tuhan pakai hari ini melayani melalui ibadah minggu kami ini Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyempurnakan. Semua ini kami persembahkan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Sebagai manusia Tuhan, kami sungguh menyadari akan keterbatasan kami, akan segala keberdosaan kami. Ampunkan kami Tuhan, di dalam setiap keberdosaan kami, layakkan kami untuk menerima setiap rancangan Tuhan, setiap berkat-berkat dari Tuhan. Inilah doa kami dan harapan kami. Kami naikkan doa dan persembahan kami ini ke dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah minggu kita. Kami undang bersama-sama kita jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat yang pertama. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Mari bersama-sama kita berdoa, mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku jemaat Tuhan, tetaplah teguh. Janji Tuhan digenapi dalam segala perkara. Terimalah berkat dari Tuhan kita.
Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya, Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dialah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa dalam segala abad dan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengucapkan terima kasih kepada pendeta kita, Pendeta Lit Malam Sinulinga, yang telah menaburkan firman Tuhan, dan kebaktian kita pada hari ini sudah berjalan dengan baik. Mari sejenak kita renungkan firman Tuhan tadi. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, jemaat Tuhan kami persilakan untuk duduk. Kepada BPMR kami persilakan untuk menyampaikan beberapa informasi selanjutnya. Terpuji nama Tuhan, kebaktian kita sudah selesai. Majelis mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat GBKP Cengkareng yang tetap setia beribadah melalui ibadah live streaming yang diselenggarakan oleh GBKP Cengkareng. Tuhan Yesus memberkati semua jemaat kita. Kami ucapkan terima kasih kepada Pendeta Lit Malam atas firman-Nya. Pertua Diaken Sektor Yerusalem atas pelayanannya. Demikian juga kepada song leader, organis, dan tim IT atas pelayanannya pada hari ini. Tuhan memberkati. Kebaktian kita secara live streaming pada minggu depan akan dilayani oleh Pertua Diaken Sektor Efesus dan pengkhotbah Pendeta Dewi Gurki. Perlu kami ingatkan bahwa di bulan Maret ada 2 kegiatan yang besar akan dilaksanakan oleh GBKP Cengkareng. Yang pertama, pada tanggal 14 Maret kita akan melaksanakan penggalangan dana janji iman untuk menopang perjalanan program kita pada tahun 2021. Untuk itu, mari semua kita bersiap
untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Yang kedua, pada tanggal 28 Maret kita akan melaksanakan evaluasi dalam musyawarah sidi. Untuk itu juga mari semua kita mempersiapkan, khususnya kepada semua pengurus-pengurus, agar segera memberikan laporan pertanggungjawabannya. Tak henti-hentinya kami mengingatkan supaya tetap kita menjaga kesehatan, tidak mengabaikan protokol kesehatan, dan mengikuti 3M. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Selamat hari Minggu dan Shalom.